Pria ini tak memiliki nama. Pria ini hanya dijuluki sebagai The Killer. Dia sudah 5 hari dalam menjalankan misi untuk membunuh seseorang mafia. Banyak dosa yang wajib ia bunuh. Di sini kita dapat melihat bahwa kesabaran sama halnya dengan sebuah proses sambil menunggu The Killer melakukan hal-hal kecil yang ia sukai, yoga dan mendengarkan musik. Keesokan harinya telepon pun berbunyi tanda bahwa Edward perantara antara The Killer dan klien. Tak ada kata panjang, hanya selesaikan misi dan dia kembali. Di sini The Killer menyamar sebagai turis asal Inggris. Alasannya karena orang Prancis jarang mengobrol dengan turis Inggris. Malam harinya The Killer menyiapkan senjata dan tiba-tiba itu bukan musuh, hanya tukang koran yang salah mengantarkan. Di sini The Killer melihat lampu apartemen di hadapan menyala menandakan target siap dieksekusi. Dia menyiapkan segalanya dengan teratur, hampir tidak ada alasan untuk gagal. Dia membidik dengan tenang tanpa rasa tegang ataupun kasihan, karena dia memegang prinsip menaruh perasaan kasihan sama dengan bunuh diri. Ketika pelatuk telah ditekan, tiba-tiba sang wanita pun memberikan gerakan yang tak terduga, membuat misi ini menjadi kacau. Dan bagi The Killer ini adalah kegagalan pertamanya. Di sini tak ada waktu untuk panik. Dia langsung menghilangkan jejak dengan membuang semua perlengkapan, membuang senjata di truk sampah. Tak ada jejak, tak ada rasa takut. Bagi The Killer ini hanya masalah kecil dan memutuskan untuk menghilang. Kembali ke kampung halaman, Edward pun tak percaya orang yang seperfeksionis seperti The Killer gagal dalam menjalankan misi sebagai konsekuensi atas gagalnya. Misi ada yang harus dibayar, namun disinilah kita akan diperlihatkan sosok yang sebenarnya dari The Killer. Ia memutuskan untuk melakukan penerbangan di dalam pesawat. Ia melihat seseorang yang mencurigakan dan memutuskan untuk transit, menginap di sebuah hotel. Ia menaruh gelas di gagang pintu, cukup membuat alarm ketika ada yang masuk. Paginya, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halaman yang jauh dari keramaian kota. Hanya ada suara ombak angin dan hewan. Cocok untuk sosok The Killer yang terlihat tenang. Ketika dia sampai di rumah, dia mulai menyadari apa yang telah dikatakan Edward. Namun dia tidak ada bukti untuk menghukum Edward. Di sini adik ipar pun mengabarkan bahwa sang istri berada di rumah sakit. Di sini sang istri menjelaskan bahwa ia tak memberitahu siapa suaminya. Sang adik pun menjelaskan bahwa pelaku memiliki ciri-ciri pria berbadan besar dan wanita kurus menggunakan taksi berwarna biru. Di sinilah kita akan tahu siapa sebenarnya The Killer. Tak ada basa-basi, tak ada keraguan. Difikirkannya hanya balas dendam. Dia kembali ke rumahnya dan mengambil perlengkapan apa yang ia butuhkan di ruang rahasia, senjata dan banyak identitas palsu. Di siang hari, The Killer mencari pelakunya dengan berkeliling kota, namun petunjuk satu-satunya hanya taksi biru. Di sini The Killer mengirimkan paket kepada Edward. Sebelum lanjut, Mimin minta bantu kalian untuk subscribe channel ini agar mencapai 1000 subscribers. Dan Mimin ucapan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengsubscribe channel ini. Semoga rezeki kalian lancar dan sukses selalu. The Killer melanjutkan dengan mendatangi tempat penyewaan tanpa basa-basi. The Killer berhasil menemukan catatan wajah dan nama Tukidi, seorang supir yang mengantarkan pelaku ke rumahnya. Dia langsung masuk ke dalam taksi tanpa rasa curiga. Tukidi pun mengantarkan kematiannya menjadi lebih cepat. Di sini, The Killer langsung menanyakan kejadian tersebut
dari keterangan Tukidi yang mengatakan bahwa dirinya hanya mengantarkan 2 orang, 1 pria berbadan besar dan 1 wanita kurus ke rumah yang jauh dari kota dan keramaian. Tukidi menyerahkan dompetnya untuk berdamai. Bagi The Killer, ini bukan tentang uang dan keterlibatan sama dengan pelaku. The And I leave the keys. I walk back. Killer langsung melanjutkan pemburuan dengan datang ke Amerika. Tujuannya jelas, Edward. The Killer tak langsung menuju ke Edward, dia membeli perlengkapan misinya menyamar menjadi seorang cleaning service. Sebelum dia melanjutkan aksi, dia mampir di sebuah rumah yang merupakan unit rahasianya yang ada di berbagai kota. Terlihat dia menyiapkan senjata plat nomor kendaraan dan identitas palsu. Di sini misi pun dimulai melihat tukang paket yang ia kirim sebelumnya ke Edward. Namun yang menerima Dora yang tak lain adalah istri dari Edward. Tak butuh waktu lama, The Killer pun berhasil sampai di ruangan Edward yang merupakan penggabung The Killer dan klien. Di sini Edward langsung paham dengan menatap mata The Killer. Dia tahu bahwa hidupnya akan berakhir, namun Edward tak mau menyerah. Dia membujuk The Killer dengan perlakuan damai dan selesai. Terlihat juga Dora disuruh masuk ke kamar mandi dan mengurungkan diri, namun The Killer menolak perjanjian damai dan memutuskan untuk darah pun keluar dari kepala Edward yang telah dilubangi oleh timah panas. Giliran waktunya Dora meminta agar kematiannya terlihat wajar agar anak-anaknya mendapatkan warisan haram darinya dan berjanji akan memberitahu siapa yang telah melakukan perbuatan keji kepada istrinya. Sampai di rumah, Dora pun memberitahukan kepada The Killer alamat dan wajah sang pelaku. Lalu permintaan Dora dikabulkan dengan leher patah dan terjatuh dari tangga. The Killer pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian dan berhasil menemukan rumah sang pelaku. Di sana, dia mengintai dan mengumpulkan informasi dan titik buta rumah tersebut yang ternyata rumah itu dijaga oleh anjing berjenis bulldog. Bukan ancaman bagi The Killer. Namun hal sekecil apapun itu harus dipertimbangkan. The Killer pun memulai aksinya dengan memberi sepotong daging yang telah diberi obat penenang. Dia pun dengan kebiasaan membunuhnya berhasil masuk ke dalam mendengar suara di kamar mandi menandakan bahwa target sedang mandi. Namun You picked the wrong house, motherfucker. sesama pembunuh bayaran pun saling mengadu ketangkasan. Dalam kondisi seperti ini, hidup dan mati adalah penentu siapa yang kuat di antara mereka. The Killer pun berhasil melenyapkannya. Target kedua pun telah ditemukan. Di sini The Killer tak ingin membuang waktu. Tak mau basa-basi, tak mau kehilangan momentum, dia langsung berhadapan dengan wanita tersebut. Setelah makan malam di sini, wanita tersebut menceritakan alasannya kenapa dia melakukan hal tersebut. Dia bermain psikologi agar The Killer luluh kepada kisahnya. Namun The Killer memiliki semboyan, memiliki rasa empati adalah kelemahan terbesar. The Killer menyuruh wanita tersebut untuk berjalan menuju taman. Tiba-tiba wanita tersebut terjatuh dan meminta The Killer untuk menolongnya. Namun dengan pengalamannya dia tak bisa dibohongi dan target selanjutnya adalah seorang miliarder yang memberikan misi terhadap The Killer. Dia berhasil memasuki ruang miliarder tersebut dan menanyakan mengapa harus istrinya yang menjadi target mereka, bukan dia.
Tanpa berlama-lama, ketika The Killer ingin mengirim ke alam baka, dia menjelaskan bahwa dia tidak tahu dan tidak terlibat dalam proses tersebut. Dia memberitahu kepada The Killer bahwa hal tersebut adalah inisiatif dari Edward. Mungkin karena malu, karena misinya gagal, dia memutuskan berbuat hal keji seperti itu. Dan bagi miliarder, kegagalan misi yang dilakukan The Killer bukan masalah besar untuknya. Melihat penjelasan yang masuk logika dan tatapan mata yang tak berbohong, The Killer pun tetap menghabisinya. Dari film ini kita dapat pelajaran bahwa seperfeksionis apapun yang kita lakukan, bahkan dalam logika tidak ada alasan untuk gagal. Kita tetap manusia, hasil yang menentukan adalah Tuhan Yang Maha Esa.